Halo semuanya, kalau bisnis Anda itu B2B, pasti mau kan tim penjualan dan pemasaran Anda itu kerjanya tepat sasaran? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas kuncinya, profil pelanggan ideal, atau biasa disebut ICP. Anggap aja ini semacam cetak biru buat nemuin pelanggan terbaik Anda. Pemasaran tanpa ICP yang jelas tuh ya persis kayak gini. Anda buang-buang waktu, energi, dan tentu saja uang buat menjangkau semua orang dengan harapan ya semoga ada yang nyangkut. Ini bukan cuma nggak efisien, tapi jujur aja bikin frustrasi banget. Ujung-ujungnya pendekatan yang asal-asalan ini cuma bakal ngasih prospek yang kualitasnya rendah dan bikin siklus penjualan jadi lama. Dan yang paling parah, Anda membuang sumber daya berharga yang seharusnya bisa difokuskan pada peluang yang paling menjanjikan. Oke, kita udah lihat masalahnya kan? Sekarang, yuk kita beralih ke solusinya. Mari kita pahami apa itu profil pelanggan ideal dan gimana caranya ini bisa jadi semacam kompas untuk bisnis Anda. Jadi apa sih sebenarnya ICP itu? Ini bukan sekedar tebak-tebakan ya. Ini adalah deskripsi yang benar-benar berbasis data tentang perusahaan, ingat ya, perusahaan yang paling pas dengan produk Anda. Merekalah yang nantinya akan jadi klien paling setia, paling untung, dan paling sukses pakai solusi dari Anda. Nah, ini nih pembedaan yang penting banget. ICP itu fokusnya ke perusahaannya. Industrinya apa, seberapa besar, atau teknologi apa yang mereka pakai. Kalau persona pembeli, fokusnya ke orang di dalamnya, manajer pemasarannya, CEO-nya, atau kepala operasionalnya. Gampangnya gini, ICP itu perusahaan mana yang Anda sasar. Persona itu siapa orang yang Anda ajak ngobrol di sana. Terus apa untungnya buat kita? Dengan ICP yang jelas, tingkat konversi Anda bakal lebih tinggi. Kenapa? Karena Anda ngobrol sama audiens yang tepat. Siklus penjualan jadi lebih pendek, dan setiap rupiah yang Anda keluarkan buat iklan jadi jauh lebih efektif. Ini bukan sekedar teori, ini benar-benar strategi bisnis yang cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara membangun cetak biru ini? Yuk, kita bedah prosesnya jadi langkah-langkah yang bisa langsung Anda terapkan. Proses ini dimulai dari sebuah prinsip yang, kuat banget dan udah terbukti, yang mungkin Anda udah sering dengar, prinsip Pareto. Nah, ini dia ide utamanya. Daripada capek-capek melayani semua orang, mendingan fokus ke pelanggan Anda yang paling berharga. Mereka yang paling setia, paling untungin, dan paling suka sama produk Anda. Tugas Anda, cari tahu siapa mereka, lalu temukan lebih banyak lagi yang kayak mereka. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah utama. Pertama, analisis data Anda buat nemuin siapa pelanggan terbaik Anda. Kedua, identifikasi atribut yang sama di antara mereka. Apa sih kesamaan mereka? Ketiga, wawancara mereka buat dapat wawasan yang lebih dalam. Dan terakhir, dokumentasikan semua temuan Anda jadi satu profil yang jelas. Pas kita ngomongin atribut, nah ini dia, data-data konkret yang kita cari. Hal-hal kayak industrinya, ukuran perusahaannya, lokasinya, bahkan sampai teknologi apa yang mereka pakai. Ini adalah filter nyata yang bisa dipakai tim penjualan dan pemasaran Anda buat nemuin prospek-prospek terbaik. Tapi, data angka aja nggak cukup loh. Kita harus ingat, kita ini manusia yang jualan ke manusia lain. Langkah ketiga ini adalah soal memahami kenapanya. Ajak ngobrol pelanggan terbaik Anda. Tanyain apa tantangan mereka, apa tujuan mereka. Wawasan kualitatif inilah yang nanti bakal bikin pesan Anda benar-benar kena di hati mereka. Membangun ICP itu emang powerful, tapi ada beberapa jebakan umum yang harus dihindari. Yuk kita lihat 3 kesalahan paling umum biar Anda nggak ngalamin hal yang sama. Kesalahan pertama, berusaha nyenengin semua orang. ICP Anda itu harus spesifik. Mungkin kedengarannya serem ya mempersempit fokus, tapi justru disitulah kekuatannya. Pesan yang tajam untuk audiens yang spesifik itu jauh lebih efektif daripada pesan umum untuk semua orang. Kesalahan kedua, bikin profil pelanggan impian yang sebenarnya belum bisa Anda layani. ICP Anda harus berdasarkan kenyataan, pelanggan sukses yang udah Anda miliki sekarang, bukan perusahaan khayalan yang Anda harapkan suatu saat nanti. Dan yang terakhir, jangan anggap ICP Anda itu kayak proyek sekali jadi terus dilupain. Pasar itu berubah. Bisnis Anda juga berkembang. Jadi, tinjau dan perbarui ICP Anda secara berkala. Ya, minimal tiap kuartal lah, biar tetap akurat dan relevan. Oke, kita udah tahu cara bikinnya, cara ngehindarin jebakannya. Sekarang, gimana caranya semua ini nyatu buat mendorong pertumbuhan bisnis Anda ke depannya? Nah, ini dia kuncinya. ICP itu bukan cuma dokumen buat tim marketing, tapi alat strategis yang menyatukan seluruh perusahaan. Tim marketing jadi tahu konten apa yang harus dibuat, tim sales tahu siapa yang harus dikejar, dan tim produk tahu fitur apa yang harus jadi prioritas. Semuanya bergerak ke arah yang sama.
Jadi, saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Siapa 20% pelanggan yang mendorong 80% kesuksesan Anda? Menemukan mereka adalah langkah pertama untuk membuka level pertumbuhan berikutnya. Terima kasih.